Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Dan marilah kita senantiasa mengingat bahwasannya dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat yang selama-lamanya akan kita tempati. Dan marilah kita manfaatkan kehidupan di dunia ini untuk mencari bekal menuju kampung akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah perbekalan wahai kalian manusia, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Sungguh seseorang akan menyesal ketika pada hari perhitungan amal nanti ia datang dalam keadaan tidak membawa amal soleh. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu ingatlah manusia akan apa-apa yang telah ia lakukan di dunia, akan tetapi tidak berguna ingatan itu semuanya. Dan dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh ketika aku hidup untuk akhirat. Surah Al-Fajr ayat 23 sampai dengan ayat 24. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia, di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah Allah telah menjadikan waktu-waktu, musim-musim
ketaatan untuk hambanya, di mana musim-musim ketaatan tersebut pahala kebaikan akan dilipat gandakan. Derajat-derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa akan diampuni. Maka orang yang berbahagia, orang yang sukses adalah orang yang berhasil memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan melakukan berbagai ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan dan berbuat kezaliman, terutama pada bulan sekarang, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggolongkan bulan Dzulhijjah adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yang mana Ibnu Abbas mentafsirkan tentang Ashhurul Hurum ini adalah barang siapa yang melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahalanya ataupun dosa-dosanya. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu musim kebaikan yang sangat utama dalam syariat Islam adalah salah satunya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita telah memasuki hari-hari tersebut. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-a'malu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam." Tidaklah ada hari yang melakukan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari-hari tersebut, yakni ayyamil ashr, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak lebih utama? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jihad lebih utama dari beramal di hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia mendapatkan syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada 10 hari yang pertama ini kita juga disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan takbir, tahmid ataupun tahlil. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat," dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Para mufassirin mentafsirkan fi ayyamin ma'lumat adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Surah Al-Hajj ayat ke-28. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari ayat dan hadis tadi menunjukkan keutamaan hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala
masih memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum mampu melakukan ibadah haji ke Baitullah. Dan sudah kita mafhumi bahwasanya amalan yang utama di bulan haji, di bulan Dzulhijjah adalah melakukan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala saking luas rahmatnya memberikan kepada kita semua yang belum mampu melakukan ibadah haji dengan memberikan keutamaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu dengan cara memperbanyak melakukan amalan soleh. Amalan soleh tersebut bisa berupa memperbaiki amalan-amalan wajib terlebih dahulu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia melakukan ibadah-ibadah wajib, melakukan perbuatan yang wajib diperbaiki. Salat berjamaahnya dilengkapi, melakukannya 5 waktu, tidak bolong-bolong. Kemudian berbakti kepada orang tua dengan bakti yang sebaik-baiknya, menafkahi keluarga dengan harta yang halal, itu pun termasuk amalan-amalan soleh. Kemudian juga kita bisa melakukan solat sunnah, solat duha, solat tahajud, dan qobliyah ba'diyah. Kemudian juga kita bisa bersedekah, berinfak pada fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga kita bisa melakukan ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, yaitu salah satunya adalah memperbanyak puasa sunnah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Apalagi ketika kita memasuki tanggal 9, yaitu hari Arafah, maka sangat ditekankan bagi kita semua untuk melakukan puasa Arafah tersebut. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang fadilah puasa Arafah, maka Rasulullah SAW menjawabnya, yukaffiru sanah al-madiyah wa baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Selain hadis tersebut, ada juga hadis yang mengatakan keutamaan bulan Arafah, puasa Arafah, yaitu tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan hambanya dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan dengan di hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hatilah kita semuanya dalam berperilaku, baik itu ucapan maupun tindakan, karena sesungguhnya di bulan haram ini setiap kemaksiatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara bentuk ketaatan yang sangat besar keutamaannya dan sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
khususnya nanti pada tanggal 10, 11, 12 atau 13 adalah menyembelih binatang kurban. Amalan ini merupakan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang memiliki kemampuan dan keluangan mestinya menjalankan amal ibadah yang mulia ini, yaitu melakukan ibadah kurban. Jika seseorang mampu berkurban tetapi tidak mau melakukan kurban, maka ada ancaman khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabdanya, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, kemampuan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, janganlah ia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan orang yang tidak berkurban padahal ia mampu maka ia berdosa. Sebagian yang lain juga menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berkurban padahal ia mampu maka ia dilarang mendekati tempat solat Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik makna pertama maupun makna kedua, hadis tersebut menunjukkan betapa hinanya orang yang mampu berkurban tetapi ia tidak berkurban. Hina di hadapan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khatib bermanfaat bagi diri pribadi khatib sendiri dan terutama bagi para jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang salah datangnya dari diri pribadi khatib pribadi. Kita akhiri khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasannya yang benar itu adalah benar dan berikanlah kekuatan kepada kami semua untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasannya yang batil, yang salah itu adalah salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu